Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hanasya Rahma dari Program Studi Pendidikan Masyarakat. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar riset aksi komunitas. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai pengertian riset aksi. Riset aksi atau action research yaitu penelitian yang berfokus terhadap penyelesaian masalah. Riset aksi ini bersifat reflektif, kolaboratif, dan partisipatif, di mana riset aksi ini melibatkan partisipasi aktif dari peserta yang biasa disebut anggota komunitas, pemangku kepentingan, ataupun organisasi atau lembaga yang memiliki kepentingan dalam penelitian. Selanjutnya ada latar belakang sejarah. Riset aksi berakar pada karya Kurt Lewin yang memperkenalkan konsep tersebut pada tahun 1940-an, di mana riset aksi ini digunakan sebagai metode untuk perubahan sosial dan perbaikan organisasi. Lewin menekankan bahwa melaksanakan penelitian terhadap isu-isu sosial sangat dianjurkan menggunakan pendekatan partisipatif. Dalam konteks pembelajaran dan pengembangan masyarakat, prinsip-prinsip ini sangat relevan karena memberdayakan individu dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif. Kemudian melakukan identifikasi kebutuhan dan bersama-sama menciptakan solusi yang relevan secara konseptual dan berkelanjutan. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip riset aksi. Yang pertama ada partisipasi, refleksi, dan yang terakhir aksi perubahan. Partisipasi ini merupakan keterlibatan secara langsung, baik dari anggota komunitas itu sendiri maupun pemangku kepentingan. Dalam partisipasi, peneliti bersama anggota komunitas dan pemangku kepentingan melakukan identifikasi prioritas masalah dan bersama-sama menemukan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian, refleksi merupakan proses yang melibatkan pemikiran, evaluasi, dan pemahaman terhadap pengalaman, gagasan, atau peristiwa tertentu. Dalam refleksi, baik individu maupun komunitas dapat mengevaluasi tindakan-tindakan yang dilakukan dalam riset aksi dan berkemungkinan untuk melakukan perencanaan kembali. Yang terakhir ialah aksi perubahan. Aksi perubahan dalam riset aksi merupakan tujuan akhir dan motivasi yang mendorong penelitian. Dengan adanya perubahan, maka dapat dikatakan masyarakat sudah diberdaya dan mampu mengatasi berbagai permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga dapat menciptakan sistem masyarakat yang berkelanjutan. Nilai-nilai etika dan integritas riset aksi. Yang pertama ada keadilan. Keadilan merupakan nilai etika dasar dalam riset aksi yang menekankan kesetaraan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks pendidikan masyarakat, keadilan merupakan memastikan bahwa tiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, mengakses sumber daya, dan mendapatkan manfaat dari hasil penelitian. Kedua, ada kesetaraan. Kesetaraan yaitu nilai inti dalam riset aksi yang menekankan pentingnya memperlakukan semua individu di dalam suatu komunitas secara bermartabat, adil, dan dihormati. Dalam konteks pendidikan masyarakat, kesetaraan memerlukan pengakuan dan menghargai keberagaman, tidak mendiskriminasi, serta mendorong praktik inklusif yang memberdayakan individu dan komunitas. Ketiga, pemberdayaan, yaitu menekankan pentingnya pembekalan anggota komunitas dengan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri. Hal ini dilakukan untuk mendorong perubahan positif dalam kehidupan mereka dan di dalam komunitasnya. Selanjutnya, komponen utama riset aksi. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan yang dilakukan oleh anggota komunitas itu sendiri bersama dengan pemangku kepentingan yang dilakukan bersama-sama oleh peneliti. Yang kedua, pengumpulan dan analisis data. Yang ketiga, perencanaan yang juga dilakukan bersama antara peneliti, pemangku kepentingan, dan anggota komunitas itu sendiri.
dan juga dengan melibatkan pihak eksternal, baik lembaga ataupun organisasi. Yang keempat ada aksi, dan yang terakhir refleksi. Selanjutnya, peran peneliti dalam penelitian tindakan masyarakat. Yang pertama, membangun partisipasi masyarakat. Yang kedua, membangun peningkatan pemahaman praktik oleh praktisinya, di mana peneliti membantu suatu komunitas untuk memahami permasalahan dan mengatasi permasalahan yang ada. Yang ketiga, membangun pengembangan masyarakat, yaitu peneliti membantu komunitas untuk memperoleh pengembangan secara holistik, yaitu melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan politik. Selanjutnya, terdapat contoh dari riset aksi. Dalam contoh ini, dapat dilihat bahwa peneliti juga melibatkan pengawas untuk berpartisipasi, sehingga mendapatkan tujuan dari riset aksi ini. Yang pertama ada meningkatkan mutu isi, masukan, proses, dan hasil pendidikan, manajemen, dan pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dan sikap profesional sebagai pengawas sekolah. Yang ketiga, menumbuh kembangkan budaya akademik di lingkungan sekolah. Dengan tujuan-tujuan dari riset aksi ini, peneliti bersama pengawas juga menentukan tindakan apa yang akan mereka lakukan untuk mencapai tujuan yang ada. Dengan pelibatan yang terjadi antara pengawas dengan peneliti, maka dapat dikatakan bahwa contoh dari riset aksi ini sudah sesuai dengan konsep dasar riset aksi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.